warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Jember. Saya Dwi Irma Susanti, berasal dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Sempur Sari 1 Jember. Saya Buka Siti, berasal dari instansi SMAN 4 Jember. Kami bertiga berasal dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Jember tahun 2024. Kami bertiga akan mempraktikkan modul 2.3 A8 demonstrasi kontekstual Tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bias. Gimana ini kabarnya, Bu Irma? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya, semangat ya, semangat ya. Ibu, semangat. Ini sebelumnya Bu Irma. Oh iya, saya mau tanya, Bu Irma kan mau mengadakan coaching ya, kalau nggak salah dengan teman sejawat ya. Kira-kira kapan ya Bu Irma? Besok setelah jam pembelajaran. Oh besok ya. Iya. Oh ya sudah, ini saya tahu. Kira-kira jam berapa Bu? Jam Setelah pembelajaran ya. itu? Setelah anak-anak nanti pulang sekitar jam 2, Bu. Oh, Jam 2 iya. siang. Nah ini Bu Irma berhubungan dengan persiapan coaching. Ini ada beberapa, saya sebagai pra-observer, saya perlu ada beberapa pertanyaan ya, rubrik penilaian sebelum Bu Irma mengadakan coaching besok. Nah ini Bu Irma, untuk rubrik penilaian nanti dalam persiapan coaching yang perlu saya nilai itu yang pertama itu adalah alur kita pada saat Bu Irma mengadakan coaching dengan coach ya. Nah di sini terus yang kedua itu adalah pertanyaan yang berbobot di saat Bu Irma memberikan atau menggali permasalahan dari coaching. Terus yang ketiga itu adalah respon ya, respon coach dengan coach, bagaimana nanti Bu Irma menciptakan, mengkondisikan ya antara coach dengan coach sehingga bisa enjoy dalam melakukan coaching. Terus yang keempat adalah prinsip coaching. Nah ini Bu Irma, selain itu juga nanti untuk meningkatkan kompetensi coaching itu ada beberapa hal yang perlu Bu Irma pahami. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot dan bercerita atau kehadiran penuh. Nah dari ketiga kompetensi itu Bu Irma, mungkin apa yang mendominasi Bu Irma untuk meningkatkan dari ketiga kompetensi tersebut Bu Irma? Ya, jadi dari ketiga kompetensi tersebut Bu, saya nanti sebagai coach di situ akan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Berarti di sini Bu Irma ingin meningkatkan sebagai pendengar aktif sehingga nanti Bu Irma akan bisa memberikan arahan atau dukungan dari coach saat di fase mengungkapkan segala permasalahannya. Dari itu juga Bu Irma akan menggali persoalan-persoalan apa saja yang mendominan dari coach seperti itu ya. Terus di sini Bu Irma, saya ingin tanya juga indikator ketercapaian ya dari coaching tadi, nanti apa yang ingin Bu Irma capai? Yang ingin saya capai yaitu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kunci. Begitu Ibu. Jadi ada langkah-langkah sehingga nanti langkah-langkah yang memang dari si kunci sendiri, kemudian di sana nanti ada solusi dari langkah-langkah yang telah dilakukan atau direncanakan. Berarti di sini intinya Bu Irma sebagai coach hanya bisa memberikan arahan ya. Jadi solusi itu adalah tetap yang berperan adalah coach ya. Ya, Oke. Selamat ya Bu Irma, semangat nanti dalam melaksanakan coaching bisa berhasil dengan baik dan bisa memberikan kolaborasi dan manfaat dari coach sehingga proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Irma atas waktunya. Saya tunggu nanti pada waktu pelaksanaan coaching ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bias. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Gofur. Gimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Irma, kemarin saya sempat nelfon Bu Irma ini, tapi Iya. tidak diangkat, mungkin karena Bu Irma sibuk. Iya. Tapi
tapi WA-nya sudah saya baca loh Pak. Terima kasih Ibu Irma. Nah, Ya. maksud dan tujuan saya menghubungi Ibu Irma karena saya ingin bercerita, sedikit menceritakan atau sedikit berbagi kisah Bu, agar apa yang nanti yang saya jalani ini mungkin mendapatkan saran dari Bu Irma agar saya nanti plong tujuannya Bu. Seperti itu Bu Irma. Ya, kira-kira ini Pak ya. Kemarin ditelepon dan WA juga, kira-kira apa ini yang mau dibicarakan oleh Pak Gofur? Gini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tujuan dan maksud saya ketemu Bu Irma itu ingin menyampaikan permasalahan saya Bu. Bukan permasalahan sih, lebih tepatnya kita sharing ya Bu, sering berbagi. Kebetulan saya itu adalah salah satu pembina OSIS Bu, kesiswaan, yang otomatis akan membawai atau menaungi anak-anak OSIS. Nah, ada beberapa hal yang saya temukan, yaitu tentang semangat belajar anak OSIS. Semangat belajar anak OSIS ini ada yang turun Bu. Kenapa kok turun? Mungkin karena mereka terlalu sibuk dengan kegiatannya, sehingga mereka tidak bisa ngatur waktu antara kegiatannya sebagai OSIS dan kegiatannya atau kewajibannya sebagai siswa. Nilainya mereka banyak yang turun, tapi kalau di OSIS mereka aktif. Itu yang saya sedang hadapi sekarang Bu. Di kelas mereka tidak begitu aktif, nilainya turun, tapi kalau di OSIS mereka aktif. Itu yang saya sekarang rasakan Bu. Ya baik, jadi di sini mungkin lebih tepatnya kepada manajemen waktu ya, yang namanya kepada OSIS. Mungkin nanti ini ya terkait tentang manajemen waktu agar mampu menyeimbangkan antara kegiatan OSIS dengan kewajiban sebagai siswa ya, agar nilainya tidak menurun begitu ya Bapak ya. Betul Ya, sekali, jadi ini ada begini ya. Kira-kira ini Pak ya, apa saja faktor yang menyebabkan hal itu? Faktor-faktor yang menyebabkan nilainya turun, yang pertama mereka tentu saja tidak bisa mengatur waktu. Ya. Yang kedua, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik Bu. Pada waktu istirahat mereka tidak malah mengerjakan tugas, mereka malah main. Nah, sehingga waktu yang seharusnya untuk mengerjakan tugas atau waktunya untuk istirahat mereka tidak manfaatkan dengan baik, sehingga nilainya keteteran dan mereka sakit, jadinya kurang memanfaatkan waktu. Iya. Nah, kira-kira hal ini bisa menjadi penghambat ya Bapak Gofur ya, terutama terhadap proses pembelajaran yang harus mereka lalui begitu ya. Nah, dari beberapa paparan yang disampaikan Pak Gofur barusan, nah kira-kira apa ini Pak yang dapat dilakukan gitu supaya nanti anak-anak itu bisa memanajemen waktu dengan baik? Yang bisa saya lakukan untuk kedepannya itu dengan cara memberikan mereka nasihat yang pertama Bu, mengumpulkan mereka, membina mereka untuk yang pertama bisa membagi waktu. Terus saya akan ajari mereka untuk membuat jadwal kegiatan selama mereka sehari-hari, agar mereka tahu oh jam segini mereka harus ngapain, oh jam segini mereka harus ngapain. Mereka lebih kepada membuat schedule kegiatan mereka, kegiatan OSIS, kegiatan pembelajaran di kelas, semuanya harus direncanakan dengan baik. Dengan seperti itu mereka akan tahu kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, kapan waktunya berkegiatan OSIS. Itu Bu. Ya, berarti ini perlu mengumpulkan anak-anak ya. Jelas gitu. Nah, ya, mengumpulkan anak-anak yang tergabung dalam OSIS tadi ya, yang tergabung dalam OSIS. Nah, dari tadi rencana yang akan Bapak lakukan, itu nanti dikumpulkan satu kelas atau seperti apa, atau memang kita ini kepada guru masing-masing atau bagaimana Bapak? Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengatur ke kepala sekolah Bu. Yang kedua mengatur kepada wakil kesiswaan ya, sebagai yang di atas saya kan. Yang ketiga saya akan langsung berkaitan dengan anak-anak. Mereka langsung akan saya kumpulkan di tiap-tiap kelas yang menjadi anggota inti maupun anggota OSIS-nya itu Bu. Itu ya. Mungkin ada kolaborasi Bapak yang bisa dilakukan? Kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kesiswaan dan guru-guru yang lain. Ya, jadi seluruh warga sekolah nanti bisa saling ini ya Pak ya. Saling membantu. Iya, saling membantu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dikomunikasikan begitu ya intinya ya. Iya. Kemudian pihak yang berperan tadi ya kepala sekolah itu ya Bapak ya. Jadi harapannya ketika nanti rencana ini sudah mulai dilaksanakan, tentunya kan mengubah pola daripada anak-anak tadi. Nah, dari rencana Pak Gofur ini tadi ya, rencana yang akan dilaksanakan
nanti eh, kedepannya begitulah harapan dari Pak Gofur itu kira-kira apa Pak setelah rencana dilakukan, kemudian harapan kedepannya itu seperti apa? Harapannya anak-anak bisa membagi waktu dengan baik, kegiatan OSIS berjalan dengan lancar, anak-anak menjaga kesehatannya, dan kegiatan tentu saja kegiatan pembelajaran yang paling penting yaitu lancar. Mereka dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik, nilainya mereka juga bagus, sehingga prestasinya mereka tidak akan terganggu oleh karena adanya kegiatan OSIS. Itu harapan saya. Iya, adakah komitmen yang muncul dari ini Pak Gofur terhadap Komitmen rencana saya. kegiatan ini? Komitmen saya nanti saya akan bertanggung jawab Bu untuk membimbing mereka, untuk mengarahkan mereka. Karena selain saya sebagai seorang guru, saya juga sebagai pembina kesiswaan, pembina OSIS. Komitmen saya ya berarti saya harus terus mengiringi mereka selama melakukan kegiatan itu. Iya, kapan ini Pak rencana atau kegiatan ini akan dilaksanakan? Rencananya akan saya mulai periode kepengurusan OSIS yang baru. Kebetulan Agustus ini nanti kita akan memilih dan memilah ketua OSIS dan anggota OSISnya. Di situ saya akan memperbaiki sistemnya, saya akan membuat anak-anak menjadi manajemen yang lebih baik untuk waktunya Bu. Jadi mulai semester ini, tapi di periode Agustus depan. Di periode Agustus. Jadi sekalian itu ya Pak ya, perombakan kemudian penyusunan terkait ketua dan lain-lainnya, sembari juga memberi pengetahuan tentang nanti manajemen waktu yang harus mereka laksanakan ya, agar tidak bercampur aduk atau tidak ini ya merugikan mereka sendiri gitu ya. Kalau sampai nanti aktivitas OSIS ini mengganggu gitu kan, akan merugikan mereka sendiri juga. Nah, ini akan dilakukan di tahun ajaran baru ini ya Pak ya. Kemudian kesimpulan ini Pak dari setelah kita melakukan percakapan hari ini, kira-kira bagaimana perasaan dari Pak Gofur? Alhamdulillah Bu, terima kasih yang pertama untuk Bu Irma sudah menjembatani saya untuk mengeluarkan unek-unek saya. Perasaan saya sangat senang, saya sangat plong, semua unek-unek yang saya punya saat ini sudah saya tuangkan ke Bu Irma, sehingga apa yang saya rasakan sekarang sudah plong perasaan saya. Ya, menjadi lebih tenang ya Pak ya. Menjadi lebih tenang, menjadi lebih Menjadi lega, lebih tenang. dan semangat lagi untuk berkegiatan menjadi seorang guru. Iya, luar biasa Pak. Jadi kita memang harus selalu ini ya bersemangat ya. Nah mudah-mudahan nanti ini saya tunggu nih Pak kabar baiknya ya. Jadi setelah Pak Gofur melaksanakan rencana-rencana yang tadinya sudah diutarakan, nah ini juga saya pengen tahu nih hasilnya seperti apa gitu ya, dampaknya kepada anak-anak, dampaknya kepada pengurus organisasi ataupun guru-guru yang terlibat serta kepala sekolah yang memberi naungannya. Jadi proses kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan hasilnya ini saya ingin tahu gitu loh Pak ya. Jadi saya tunggu ini Pak Gofur, dari nanti semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk mengevaluasi ya ini tentang keberhasilan sampai mana terhadap rencana-rencana yang Pak Gofur jalankan tadi. Mungkin itu saja nih Pak Gofur, saya soalnya ini masih ada kegiatan lain. Jadi proses kita hari ini, percakapan kita hari ini kita akhiri dulu. Betul sangat saya karena harus ada kegiatan yang lainnya lagi. Ya. Terima kasih Bu Irma sudah mau mendengarkan surat saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih. Ini saya izin. Wassalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Gias. Gimana ini katanya? Kita ketemu lagi ya? Iya, alhamdulillah baik, sehat Bu Gias. Alhamdulillah. Gini Bu Irma, saya akan menanyakan lanjutan yang kemarin Bu Irma ya. Setelah Bu Irma kan sudah melakukan coaching ya. Betul. Nah, di sini setelah saya mengamati kemarin ya dari Bu Irma melakukan coaching dengan teman sejawat Bu Irma, yang saya amati Bu Irma sudah melakukan dengan bagus pada waktu pelaksanaan coaching, dan itu sudah sesuai dengan alur kita. Terus dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan itu sudah menurut saya, pengamatan saya itu sudah berbobot. Terus Bu Irma juga bagus ya dalam menciptakan suasana antara coach dengan coaching, itu bisa menimbulkan suasana yang nyaman sehingga tidak ada rasa tegang, sehingga dari pihak coach itu bisa mengeluarkan unek-uneknya dengan enak. Nah seperti itu, dan
Bu Irma juga menanggapinya juga dengan santai, kemudian bisa memberikan istilahnya masukan-masukan. Nah, setelah itu. Terus yang kedua, dari hasil pengamatan saya yang lainnya, dari tingkat apa istilahnya dari prinsip coaching itu sudah bisa membina kemitraan yang bagus, kemudian prosesnya juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif serta dalam menggali dari coach tentang permasalahan-permasalahan itu juga sudah maksimal sekali. Nah, seperti itu. Terus di sini Bu Irma, di sini juga Bu Irma sudah sebagai pendengar yang aktif ya, jadi mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan Puja itu sudah Bu Irma sudah mendengarkan tanpa istilahnya ada paksaan dari Puja, tapi Bu Irma menggali sehingga dari Puja itu bisa mengeluarkan segala apa yang menjadi kegundahannya di sini. Selain itu juga dari pertanyaan-pertanyaan Bu Irma juga sudah berbobot sehingga Puja itu bisa merasa nyaman dan senang dengan apa yang sudah Bu Irma arahkan seperti itu. Nah, di sini Bu Irma saya juga ingin menanyakan dari pengamatan saya tadi, mungkin kompetensi apa yang dari setelah Bu Irma mengalahkan coaching melakukan coaching itu mungkin ada potensi yang perlu Bu Irma tingkatkan lagi ya, agar Bu Irma memiliki suatu kemampuan lebih sehingga pada waktu kuliah coaching itu kita bisa enjoy. Ya Bu, betul. Di sini saya mungkin akan lebih meningkatkan terkait bagaimana keterampilan saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu Bu. Sehingga nanti akan meningkatkan proses coaching menjadi lebih baik lagi. Jadi kita tahu bersama ya Bu, menggali pertanyaan yang berbobot itu kan bisa nanti dijadikan acuan bagi seorang coach ya, ketika nanti coach bertanya, sehingga akan membuka percakapan dengan baik, kemudian mengalurkan percakapan tersebut pada pokok permasalahan sehingga akan menemukan jawaban-jawaban atau solusi yang diharapkan gitu. Memang betul Bu Irma, jadi memang kita perlu ya latihan-latihan untuk mengadakan coaching itu perlu. Jadi tidak hanya kepada rekan sejawat, tetapi kita juga perlu mengadakan coaching itu dengan peserta didik kita, karena peserta didik itu adalah permasalahannya adalah sangat global sekali. Betul Ibu. Terima kasih ya Bu Irma, semangat Sama-sama, terus Bu, ya, yes. kita sebagai seorang pendidik harus terus menelurkan inovasi dan kreativitas kita. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi